Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima adada kulkika wa rida nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dalam kajian Mahkamah Institut. Kita akan mengulas tentang apakah sebenarnya di zaman hari ini layak disebut dengan demokrasi. Jadi demokrasi ini bukanlah kosakata orang Nusantara ataupun orang Indonesia. Demokrasi tidak ada dalam bahasa Aceh, tidak ada dalam bahasa Melayu, tidak ada dalam bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Manado ataupun lainnya. Jadi satu kosakata yang ini kita impor, asalnya adalah dari Barat. Mengapa kemudian kita mengenal demokrasi? Dan apa sebenarnya demokrasi? Karena ini tidak ada dalam kitab Sanskerta, tidak ada dalam kitab Emputan Tular, maka mau tidak mau parameter untuk melihat demokrasi harus dengan kacamata Barat. Gitu. Karena ini adalah suatu istilah yang bukan berasal dari negeri kita. Sementara banyak yang menganggap demokrasi ini adalah sebuah sistem yang sekarang diterapkan oleh bangsa ini dan oleh berbagai bangsa seantero dunia. Pertanyaannya adalah, apakah benar pola atau sistem yang berlangsung hari ini layak disebut dengan demokrasi? Maka kita harus melihat tentang siklus Polybios. Polybios adalah sejarawan Romawi. Beliau memiliki sebuah siklus yang sangat terkenal. Bagaimana siklus tata pemerintahan. Jadi demokrasi ini adalah pola tata pemerintahan. Siklus Polybios menyebutkan bahwa pemerintahan itu dimulai dari monarki, maka akan berubah menjadi tirani. Tirani akan berubah menjadi aristokrasi. Aristokrasi akan berubah lagi menjadi oligarki. Oligarki akan berubah menjadi demokrasi. Demokrasi akan berubah menjadi oklokrasi. Dan oklokrasi akan berubah menjadi monarki. Merujuk pada siklus Polybios, maka kita bisa melihat kondisi dan realitas hari ini. Apakah ini layak disebut sebagai demokrasi atau oklokrasi sebagaimana fase dalam siklus dimaksud? Maka kita akan melihat kondisi dan situasi demokrasi atau situasi yang berlangsung sekarang. Demokrasi ini sebenarnya dikenal pada era Romawi. Pada era Cicero menuliskan kitabnya Republik, maka beliau juga menuliskan tentang bagaimana tatanan demokrasi yang ideal. Bagaimana republik yang ideal. Jadi republik, kata Cicero, ini adalah suatu pemerintahan, tatanan kekuasaan yang berlangsung secara apik. Bisa dilangsungkan dalam 3 bentuk. Baik secara monarki, aristokrasi, ataupun demokrasi. Maka ini adalah tata pemerintahan yang baik. Sementara kalau dalam bentuk tirani, kemudian oklokrasi dan oligarki, ini adalah tata pemerintahan yang rusak, tata pemerintahan yang buruk. Nah, realitas hari ini, layakkah kita sebut dengan demokrasi? Maka parameter yang pertama, kita harus melihat bagaimana pola Romawi dulu menerapkan demokrasi. Demokrasi pada era Romawi ini ditandai dengan kekuatan senator, para senat. Jadi di situ ada kaisar, kemudian kaisar diawasi dan dikontrol oleh senat. Nah, maka disitulah kemudian rakyat sebagai konsuler terutama itu kemudian mendapatkan manfaat. Jadi kaisar dan rakyat ini ditengah-tengahi oleh yang namanya senat. Jadi peranan senat ini adalah sangat dominan. Nah, jadi
kalau bisa disebut ini adalah parlemen heavy. Bagaimana kondisi parlemen itu betul-betul berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat. Termasuk dalam hal urusan perdagangan, urusan uang, itu semuanya berada dalam kontrol senat. Pada era Romawi, uang dalam bentuk emas dan perak itu yang mencetak dan memiliki kewenangan untuk mencetaknya itu adalah senat. Jadi senatlah yang memiliki kewenangan untuk mencetak uang. Gitu. Itulah demokrasi pada zaman Romawi. Kaisar itu hanya boleh mencetak yang namanya perunggu, uang dalam bentuk perunggu. Nah, jadi ada emas, ada perak, dan ada uang dalam bentuk perunggu. Bahannya dari perunggu, dan itu hanya kewenangan dimiliki oleh seorang kaisar. Nah, demokrasi pada era Romawi ini berlangsung sangat apik. Ini kita bisa tandain di mana ketika seorang kaisar melakukan abuse of power, maka bisa dilangsungkan yang namanya impeachment. Impeachment itu adalah kewenangan senat secara mutlak. Maka kita bisa melihat peristiwa pembunuhan Julius Caesar oleh sekitar 21 orang senat yang dipimpin oleh Brutus, yang menikam langsung Julius Caesar. Ini yang disebut dengan pola monarchomak, anti monarki. Jadi proses pergantian kekuasaan adalah dilangsungkan dengan pola monarchomak, anti monarki. Jadi bukan serta-merta dengan pemilihan umum atau election. Nah, ini yang membedakan antara demokrasi era Romawi dengan demokrasi modern. Romawi tidak mengenal yang namanya pemilihan umum dalam menentukan siapa kaisar. Nah, sementara demokrasi modern, kita dicekoki doktrin adanya election. Bagaimana ini sejarah lahirnya? Maka kita bisa melihat pasca era Renaissance di Eropa. Karena semua produksi sistem yang sekarang dibuat atau diciptakan atau kemudian diamalkan pada era sekarang, ini berlangsung pada era pasca Renaissance. Jadi Renaissance adalah penggodokan bagaimana proses modernisme itu berlangsung, yang sekarang ini diamalkan oleh manusia seantero dunia, mulai dari belahan bumi barat sampai belahan bumi timur. Maka kita harus lihat apa yang berlangsung pada era Renaissance. Demokrasi modern tentu berbeda dengan demokrasi era Romawi. Kalau ini yang kita sepakati istilahnya disebut dengan demokrasi. Tapi jika merujuk pada siklus Polybios, maka fase yang terjadi sekarang tidak layak ini disebut sebagai demokrasi. Melainkan ini adalah fase oklokrasi. Pemerintahan yang dikooptasi oleh kekuasaan kaum perusak. Dan ini juga berlangsung pada era Romawi. Kejadian yang sama berlangsung pada era Romawi dengan situasi yang hampir mirip. Fase oklokrasi berlangsung pada era Romawi itu adalah ketika Kaisar Octavianus bertindak menjadi Kaisar Romawi. Tapi seorang Kaisar Octavianus, dia tidaklah bertindak memiliki kewenangan absolut. Absolute power tidak di tangan Kaisar Octavianus, melainkan di tangan para legiun. Siapa legiun ini? Legiun ini adalah bala tentara Romawi yang sangat melegenda dan memiliki kemampuan militer yang sangat tangguh, sehingga membuat wilayah kekuasaan Romawi sangat luas. Jadi para legiun-legiun ini, para militer Romawi, inilah yang kemudian mengambil alih dan mengkooptasi kekuasaan, kemudian menjadikan Kaisar Octavianus sebagai kaisar boneka. Nah, maka sejak itulah Romawi tidak lagi bisa disebut sebagai republik, tidak lagi disebut sebagai demokrasi, melainkan Romawi menjalankan fase oklokrasi. Karena kekuasaan tidak berada di tangan seorang kaisar. Nah, era sekarang ini adalah pola yang hampir mirip, perulangan sejarah yang berlangsung. Apakah seorang head of state atau presiden atau raja atau perdana menteri atau apapun namanya sebagai pemimpin sebuah state
ini memiliki kekuasaan penuh. Parameter cara melihatnya adalah siapa yang mengendalikan uang, maka dialah penguasa. Jadi uang, harta, ini adalah simbolisasi siapa yang menjadi penguasa. Ketika uang dikendalikan oleh senator dan kaisar, maka Romawi berjalan dalam idealnya sebuah negeri demokrasi. Tapi di zaman modern hari ini, tidak ada satupun head of state atau negara yang mampu mengendalikan uangnya. Maka kita lihat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, kurs mata uang semua negara selalu berubah. Siapa yang merubah itu? Siapa yang menentukan itu? Apakah nilai mata uang atau nilai kurs itu keluar dari gedung parlemen? Tidak. Kurs uang tidak keluar dari gedung putih di Washington DC, tidak diumumkan dari sana. Tidak pernah keluar dari istana-istana negara setiap state. Nah, maka dari sini menunjukkan bahwa pengaturan soal uang ini berada di luar entitas state atau entitas negara. Maka tidak ada controlling terhadap uang. Itu berada di tangan internal state itu sendiri. Maka nilai rupiah yang begitu lemah dibanding US dollar, dibanding euro, dibanding pound sterling. Ini siapa yang mengatur itu? Maka inilah tatanan dunia yang tidak layak disebut sebagai republik atau namanya demokrasi. Dalam buku The Entire City, Ian Dallas menyebutkan bahwa pada zaman hari ini tidak ada satupun negara yang layak disebut sebagai republik. Karena tidak ada satupun negara yang mampu mengendalikan uangnya. Jadi controlling uang ini di tangan satu kelompok orang. Mereka adalah para Yahudi bangkir. Mereka lah yang mengontrol kendali uang dalam setiap state. Karena state tidak memiliki kendali terhadap uangnya sendiri. Maka kurs uang kita lihat begitu berubah-berubah dan tidak bisa dikontrol. Maka dengan mudahnya seorang head of state, sebagaimana yang dialami oleh Presiden Soeharto, dengan persoalan kurs uang, maka kemudian kekuasaan sebagai jabatan sebagai presiden bisa dilengsarkan. Nah, ini menunjukkan kelemahan dari yang namanya kedaulatan. Tidak ada kedaulatan negara yang berlangsung pada era modern. Nah, kalau parameternya adalah demokrasi yang berlangsung pada era Romawi, maka di zaman hari ini tidak layak disebut dengan demokrasi. Melainkan merujuk pada siklus Polybios, inilah yang disebut dengan era oklokrasi. Sebuah tatanan kekuasaan yang dijalankan oleh kaum perusak. Kaum perusak ini adalah sebagaimana legiun Romawi mengontrol Kaisar Octavianus pada era Romawi. Sekarang kepala negara atau head of state ini dikontrol oleh para bankir. Legiun digantikan oleh para bankir. Demikian yang disebut oleh Ian Dallas. Maka dengan demikian fase kekuasaan kemudian akan berubah. Dan ini tidak akan berlangsung secara statis. Pasti akan berlangsung secara dinamis. Sebagaimana dalam Al-Quran menyebutkan bahwa kekuasaan pasti dipergilirkan. Maka jalan yang fase setelah oklokrasi maka akan berlanjut kepada fase monarki. Nah, apa yang disebut dengan monarki? Monarki pada era Renaissance mengalami satu stigma yang buruk. Robespierre, Thomas Hobbes, John Bodin, Machiavelli, semuanya adalah pengkritik monarki yang berlangsung di Eropa. Karena mereka mengatakan bahwa monarki adalah suatu kekuasaan yang disebut dengan tiran. Mereka menyamakan monarki dengan tirani. Padahal dalam teori tata pemerintahan, monarki adalah satu bentuk yang ideal, yang bisa dikatakan sebagai republik. Jadi ingat, kata Cicero, republik itu adalah 3 pola bentuk pemerintahan. Mau namanya monarki, mau namanya demokrasi, mau namanya aristokrasi, ini bisa disebut dengan republik. Jadi kalau Indonesia menyamakan dirinya sebagai negara republik dengan kita mengklaim sebagai demokrasi, maka jika dikorelasikan dengan demokrasi yang berlangsung pada era Romawi, maka ini sangat tidak sesuai.
Demokrasi yang berlangsung sekarang ini tidak layak disebut dengan demokrasi. Maka ini yang disebut dengan fiction telling. Jadi istilah yang sangat tidak sesuai dengan maknanya. Maka kita kembali pada siklus Polybios. Setelah oklokrasi, maka akan masuk pada fase monarki. Yang disebut monarki bukanlah the king can do no wrong. Bukanlah demikian sebagaimana fitnahnya Machiavelli. Monarki adalah kekuasaan di tangan seorang pemimpin yang mereka menjalankan tauhidullah dengan akidah yang benar. Nah, sementara oklokrasi tentulah pondasi kekuasaannya bukanlah berdasarkan pada tauhid. Gitu, melainkan berdasarkan pada segala sesuatunya, being adalah perbuatan manusia. Jadi fase pemerintahan itu juga dipengaruhi oleh kepercayaan yang dianut, pada akidah yang dianut pada zaman itu. Gitu loh. Nah, pada Renaissance ini adalah perang akidah antara penganut Vox Rei, Vox Dei melawan penganut Vox Populi, Vox Dei. Apa itu Vox Rei, Vox Dei? Suara raja, suara Tuhan. Mereka meyakini bahwa raja adalah wakil Tuhan. Sementara Vox Populi, Vox Dei, mereka meyakini bahwa kekuasaan Tuhan ditasbihkan atau diamanatkan kepada manusia. Jadi perbuatan Tuhan adalah kehendak manusia. Ini adalah kepercayaan aliran Qadariyah. Sementara Vox Rei, Vox Dei kemudian berwujud menjadi sebuah ketiranian. Inilah mewakili bagaimana mindset Jabariyah. Maka persoalan tatanan kekuasaan ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan akidah. Karena akidah mempengaruhi bagaimana kekuasaan terbentuk. Maka dengan polemik seperti sekarang, disinilah kita perlukan kembali memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang diajarkan Sayyidina Rasulullah SAW, yang juga sudah diberikan pagar dengan baik oleh Imam Asy'ari maupun Imam Maturidi dan para ulama-ulama terdahulu. Karena akidah mempengaruhi tatanan kekuasaan. Kalau akidahnya mayoritas adalah Qadariyah, akidah Qadariyah inilah yang kemudian memunculkan sekulerisme, pemisahan kekuasaan dengan urusan agama. Maka ujungnya adalah politik sekuler. Ujungnya adalah, hasilnya adalah negara sekuler. Wujud dari negara sekuler, ujung dari negara sekuler adalah kekuasaan oklokrasi. Sekelompok kaum mengendalikan mayoritas kelompok. Sebagaimana yang tadi Al-Fakir gambarkan dengan pola uang. Karena uang ini adalah simbolisasi siapa yang berkuasa. Siapa yang bisa mengontrol uang, maka dialah penguasa. Demikian kata Stendhal, seorang sejarawan Inggris, dan juga diucapkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir As-Sufi, ulama besar dari Skotlandia. Jadi uang adalah kendali terhadap kekuasaan. Seorang penguasa yang tidak mengendalikan uang, maka ini tidak layak disebut sebagai penguasa. Jadi fenomena fiat money ini adalah fenomena bagaimana kekuasaan ordo bankir. Para bankir Yahudi mengendalikan state seantero dunia dengan sistem yang mereka ciptakan dan mereka buat. Nah, maka ujungnya adalah nihilisme. Inilah perbudakan modern di mana manusia kemudian dijerat dengan pola ribawi yang berbasis aplikasinya pada sistem perbankan dan turunan-turunannya, yang kemudian ini menjerat dan merugikan mayoritas umat manusia. Maka ini kemudian mempengaruhi pada pola kekuasaan. Parlemen tidak lagi mengendalikan uang, melainkan kemudian bekerja untuk para oligarki bankir tadi. Karena sekelompok orang menyebutnya ini oligarki. Padahal ini tidak layak disebut dengan oligarki. Sebagaimana siklus Polybios tadi. Head of state tidak bisa keluar dari jebakan para ordo bankir tadi. Sekelompok Yahudi elit yang mereka mengendalikan mekanisme
penciptaan uang dan pendistribusian uang, memonopoli uang. Nah, inilah wajah dari oklokrasi pada realitas hari ini. Maka jalan keluar dari itu adalah kita harus keluar dari lubang biawak, sebagaimana hadis Sayyidina Rasulullah SAW. Karena kalau kita mengikuti sistem mereka, maka kita akan terjerambab sampai kepada lubang biawak. Maka jalan pertama yang kita bisa lakukan adalah kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana aplikasinya? Kita harus kembali menegakkan zakat, terutama zakat mal. Nah, jadi dengan zakat, maka kekayaan akan kembali kepada kaum muslimin. Zakat mal ini adalah wujud bagaimana pola kekuasaan dilakukan secara lokal, bukan dalam skala nasional, apalagi dalam skala internasional. Karena zakat adalah wujud jam'iyah atau jamaah kaum muslimin itu dalam skala lokal. Yang berhak menarik zakat adalah ulil amri minkum, pemimpin kaum muslimin. Maka di sini tata pemahaman soal ulil amri minkum haruslah didudukkan secara benar. Gitu. Maka kita harus menghadirkan kembali ulil amri minkum dalam skala lokal, yang ini kemudian mengatur jemaah kaum muslimin, terutama dalam penarikan dan pendistribusian zakat. Karena dengan zakat maka kita perlukan yang namanya ain, bukan dain. Ain adalah wujud bagaimana barang. Jadi pembayaran zakat harus dengan barang, harus dengan harta. Kalau pembayaran zakat dengan fiat money atau uang kertas yang nilainya bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan ini adalah perbuatan para ordo bankir tadi dalam selembar kertas, maka dibubuhi angka, dan itu yang dianggap sebagai nilai. Inilah yang dalam bahasa Nietzsche disebut dengan nihilisme. Maka zakat tidak bisa lagi digunakan dengan pola demikian, melainkan harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam praktek zakat, disinilah kita banyak sekali menerapkan bid'ah. Nah, maka bid'ah ini harus kita berantas untuk harus kembali kepada on the rule, sebagaimana sunnah dalam pelaksanaan zakat. Zakat harus dibayarkan dengan ain, bukan dengan dain. Karena dengan pola fiat money dan turunan-turunannya itu adalah dain. Maka itu tidak sesuai dengan konsep sebagaimana ajaran Sayyidina Rasulullah SAW. Dan pendistribusiannya juga berlangsung kepada kalangan kaum muslimin. Maka dengan demikian harta kembali beredar. Harta kembali beredar sesama kaum muslimin. Nah, setelah harta beredar, maka itu akan menjadi proses peningkatan secara muamalah, bagaimana secara perekonomian dalam tanda kutip kaum muslimin akan bisa meningkat. Karena dengan skala-skala lokal, maka itulah yang disebut dengan monarki. Jadi wujud monarki yang terbaik itu adalah Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi dengan siklus Polybios tadi, jalan kita untuk meretas dominasi imperium bankir ini adalah kembali berjemaah dengan skala lokal, berada dalam satu kesatuan jam'iyah yang ini saling terkoneksi sebagaimana dulu yang dijalankan oleh kaum muslimin era sebelum kita. Orang Aceh membayar zakat pada Sultan Aceh, orang Melayu membayar zakat pada Sultan Delhi, orang Minang membayar zakat pada Sultan Minang, orang Palembang membayar zakat pada Sultan Palembang. Maka skala lokal inilah yang akan menumbuh kembangkan jam'iyah. Jadi jam'iyah dari satu wilayah dan wilayah lain itu tentu saling terinterkoneksi dan saling berhubungan. Dan demikianlah pola monarki-monarki yang akan menggantikan imperium bankir ini dengan pola oklokrasi. Inilah jalan keluar yang bisa kita lakukan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi petunjuk jalan, dan disinilah kita pentingnya untuk kembali kepada mempergunakan alat tukar sunnah, emas dan perak. Karena dengan emas dan perak, sistematika para bankir ini tidak bisa dijalankan. Tapi
jalan untuk mengaplikasikan emas dan perak tidak memerlukan mekanisme agen ataupun seperti money changer, tapi ini harus kembali ke tangan alim ulama yang bisa menjalankan bagaimana pencetakan emas dan perak ini berlangsung kepada jamiah sebagaimana memiliki tauhidullah. Jadi jalan pertama adalah kita meretas akidah qadariyah yang berlangsung mayoritas pada hari ini, dan kita kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dengan demikian terbentuklah jamiah berdasarkan akidah yang sama, yang ini akan mewujudkan suatu kesatuan muslim yang kembali menjalankan ajaran Sayyidina Rasulullah SAW. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.